kajian fikih kita ya, yang kemarin telah rampung pembahasan awal mengenai jamak ataupun mohon maaf mengenai qasar. Yang akan kita lanjutkan pada kesempatan kali ini yakni bagaimana ketentuan dan kriteria yang dapat disahkan dan dibolehkannya seseorang melaksanakan sholat secara jamak. Ya, kemarin secara qasar ya, sekarang secara jamak. Sebelum itu kita akan mulai terlebih dahulu dengan pembacaan Al-Asmaul Husna yang dilanjutkan dengan sholawat Jibril. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'izz, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adl, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Shahid, Ya Haqq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awwal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muntaqim, Ya Afu, Ya Rauf, Ya Malikul Mulki, Ya Dzul Jalali wal Ikram, Ya Muqsid, Ya Jami', Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani', Ya Dhur, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Warith, Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah. Sallallahu
sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta iksiru wa ghani, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Aduh, batuk ini Pak, tarik tadi. Baik jemaah sekalian, kita akan lanjutkan pada inti dari kajian kita. Alhamdulillah, kemarin telah kita selesaikan pembahasan mengenai qasar ya. Qasar teh naon Pak kamari Pak? Betul sekali. Qasar secara bahasa itu meringkas, memotong, mengurangi dari sesuatu yang utuh. Ya, jadi bukan menghilangkan. Qasar mah kudu aya sesana. Ngurangan teh tina 4 dikurangan jadi 2. Dan khusus qasar itu hanya berlaku bagi sholat-sholat yang memiliki ya rubaiyah, memiliki rakaatnya jumlahnya ada 4. Tidak bisa seluruhnya dikosor. Yang tidak bisa dikosor berarti sholat apa Pak? Iya, sholat maghrib dan sholat subuhnya. Manyating subuh tos 2 badai dikosor deui. Ya, pada dasarnya mengapa ada tuntunan dan syariat qasar? Qasar itu Bapak-bapak semua, sebab dan syarat qasar itu hanya satu pada dasarnya. Hakikatnya hanya satu. Qasar itu disebabkan oleh safar. Kalau seseorang safar, maka berlaku bagi dirinya untuk melaksanakan sholat secara qasar. Tidak ada seorang pun yang dibolehkan untuk melaksanakan qasar kalau dia masih di tempat mukimnya, nggak boleh. Ya, dan nanti safarnya itu ada beberapa kriteria dan pembahasan yang kemarin kita sudah bahas bersama. Dalilnya An-Nisa 101. Walaupun dalam dalil An-Nisa 101 ini jemaah sekalian disebutkan in khiftum, kalau ada rasa takut intimidasi, takut ada intervensi dari orang-orang kafir yang senantiasa tidak suka, hasad, dengki, bahkan ingin menyerang terhadap kaum muslimin. Namun pada dasarnya Nabi Muhammad SAW tetap melanggengkan pelaksanaan sholat qasar walaupun keadaannya sudah aman. Ya, maka dari itu ada satu hadis yang kita tahu bahwa
Hadisnya apa jamaah sekalian? Qasar tetap dilaksanakan walau dalam kondisi yang sudah damai, tentram dan aman, asalkan dia safar, karena Allah Subhanahu wa taala bersedekah terhadap terhadap hambanya dengan pelaksanaan sholat secara qasar. Jadi qasar itu adalah sedekah yang Allah beri kepada kita. Gitu jamaah. Ya, sedekah yang Allah beri kepada kita. Ini jarak masafahnya, ini sudah status safar berganti mukim, ini yang terakhir ya jamaah sekalian. Nah, bapak-bapak sekalian, ada sebuah anggapan yang sudah lumrah dan menjamur di antara kita. Ada orang yang bepergian safar, jaraknya sudah memenuhi kriteria nih, udah 100 kilo lebih, tapi dia tetap mempertahankan sholatnya untuk sempurna, tidak qasar. Dengan anggapan dak abima bade jalan-jalan, dak abima cuman bade silaturahim, dak abima bade jenguk sepuh misalkan ya, ketemu kolega, ketemu sahabat, bukan untuk tujuan-tujuan yang seakan-akan saya mah kesana teh mau jarah ke makam wali atau nabi, saya mah kesana teh mau ikut kajian jauh-jauh ke Yogyakarta misalkan ya, bukan untuk tujuan-tujuan yang bersifat seakan-akan ibadah. Ada orang-orang yang menganggap bahwasanya kalau jalan-jalan healing, refreshing mah ulah kosor-kosoran atau izin ke Allah. Makanya orang jalan-jalan tapi sholatnya dikosor. Tidak seperti itu jemaah sekalian. Tidak seperti itu anggapan yang keliru. Jadi kalau misalnya seseorang dia safar, apapun tujuannya, selama tujuannya dan niatnya itu melaksanakan safar bukan untuk maksiat, bukan untuk kesana teh mau dugem misalkan jauh-jauh ke Jakarta hoyong pendak sareng artis misalkan ya, udah gitu dia melaksanakan maksiat, dia udah pikir mau main ke sana nonton konser sambil minum-minum segala macam, itu maksiat. Nah, itu tidak ada hak Allah Subhanahu wa taala memberikan sedekah dengan cara qasar bagi dirinya. Tapi kalau misalkan sesuatu yang mubah, kita badai mancing misalkan ya Pak, ke Jawa ke itu nggak apa-apa, kita melaksanakan dengan qasar. Karena syarat dan sahnya qasar itu adalah safar. Nah, ini status safar berganti mukim jamaah sekalian. Nah, tidak berhak lagi bagi seorang melaksanakan qasar kalau sudah lebih dari 4 hari transit misalkan 4 hari, hari kelima nggak boleh itu. Atau bahkan yang paling panjang itu Ibnu Abbas, Ibnu Qayyim menyebutkan lebih dari 19 hari. Lalu misalkan 2 mingguan kene mah masih harus di qasar menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Thawri. Ya, tapi yang paling pendek, yang paling ketat itu ada di angka 4 hari. Ini kemarin selesai qasar. Sekarang kita lanjutkan mengenai ketentuan sholat jamak. Saya tulis dengan jamak mengikuti EYD ya, yang ditetapkan dalam bahasa kita. Pada dasarnya jamak itu kalau dalam bahasa Arab itu bukan pakai kaf Pak, tapi pakai ain. Makanya sebutnya sholat jamaah. Tongang hamzah jamak, ulah benten kayak jamaah itu memakai ain. Jamaah itu artinya berkumpul. Ya, jamaah itu artinya menyatukan. Bagaikan kita yang datang ke masjid, orang-orang yang sholat berkumpul, kita disebut jamaah. Satu kumpulan yang terdiri dari beberapa individu. Begitupun dengan sholat jamak. Berarti kalau sholatnya jamak, maknanya sholatnya itu digabung, maknanya sholatnya itu disatukan, maknanya dia dikumpulkan dari pada asalnya berdiri sendiri pada waktu tersendiri, namun digabungkan. Pada definisi istilahnya itu disebut melakukan 2 sholat fardu secara beruntun pada salah satu waktu sholatnya. Ya, ada zuhur digandeng dengan asar, maghrib bergandeng dengan isya. Anu masih jomblo subuh. Ya, subuh itu tidak bisa dijamak. Subuh badai lebet ke mana? Karena dia waktunya pun menyendiri Pak. Ya, dari isya menuju subuh panjang tidak Pak? Panjang waktunya, beberapa jam, bahkan 10 jam ya. Dari subuh menuju zuhur pun itu waktunya lama juga. Makanya yang digandeng itu menurut interval waktunya zuhur dan asar itu yang paling pendek, dan maghrib isya kemudian luwih pondok. Makanya ini yang bisa digabungkan. Maka tidak layak bagi seseorang niatnya sholat jamaah tapi dirapel sehari 5 kali langsung sholat. Nah, nggak boleh itu. Menyalahi kaidah, menyalahi aturan, menyalahi syariat yang berlaku. Ya, nggak boleh itu. Kemudian misalkan diniatan di awal, saya tuh sibuk anjing teh.
ayo ujian CPNS moal bakal kabedagi sholat pada dijamakeun sadayana. Nah itu nggak boleh. Diawali dari niat, di awal udah mau jamaah seluruhnya, itu nggak boleh jamaah. Ya, selanjutnya dalil sholat jamaah. Dalil sholat jamaah sekalian ini menarik. Di Al-Quran itu ulama ijma bersepakat bahwa tidak ada dalil yang khusus berkaitan dengan sholat jamaah. Kalau qasar ada di An-Nisa 101. Kalau Al-Quran berbicara mengenai jamaah itu nggak ada. Secara eksplisit teks hadisnya itu nggak ada, teks ayatnya itu nggak ada. Ya, tidak ada. Makanya sebagian ulama ada yang menyebut bahwasanya pelaksanaan sholat secara jamaah itu berdasarkan dari riwayat yang tidak qat'i. Ada yang menyebut gitu. Qat'i itu naon, Pak? Kuat, Pak. Dalil yang begitu kuat, dalil yang tidak bisa terbantahkan. Nah katanya karena nggak ada di Quran, jadi ini nggak bisa menjadi satu dalil yang qat'i. Ada yang menyebut seperti itu. Makanya ada orang yang nggak mau di jama'-jama'. Waktu sholat itu kitabam mauquta. Waktunya sudah ditetapkan, tidak bisa dirubah-rubah. Bahkan dalil Nabi Muhammad SAW menyebutkan sebaik-baiknya seorang itu adalah orang yang melaksanakan sholat fi awwali waqtiha, di awal waktu sholat. Makanya ketika di jama'-jama' ini menyalahi kaidah. Dalilnya tidak qat'i, nggak ada dalam Quran. Nah, sebagian yang menyebutkan gitu. Cuman kita tidak boleh seperti itu. Karena apa? Yang disebut dalil dan rujukan itu khitab, itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kalau nggak ada dalam Quran, bukan berarti syariatnya tidak ada. Tapi melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW menjalankan syariat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sebaik-baiknya manusia yang menerapkan syariat yang datang dari Allah itu adalah nabinya yang membawa risalah. Contoh. Kalau kita tilik-tilik pada dalam Quran, ya, syariat dan tata cara kaifiat untuk memulusara dan juga bagaimana kaifiat untuk kita memulusara orang yang meninggal, orang yang wafat. Dalam Quran nggak ada. Dalam Quran nggak ada syariatnya. Ketika misalkan mau meninggal, kita talkinkan dulu la ilaha illallah. Itu nggak ada dalam Quran. Ya, secara teks eksplisit ayat itu nggak ada. Ketika sudah meninggal, disuruh untuk dimandikan, dikafankan. Setelah dikafani, disolatkan, dimasukkan ke dalam liang lahat. Secara ayat itu kaifiat nggak ada, Pak. Makanya orang-orang yang menyebut bahwasanya dalil syariat itu bisa tegak dilakukan, dilaksanakan, diterapkan kalau ada dalam Quran. Berarti lamun anjeunna maut bade dikumahkeun terserah. Dan di Quran mata ayat. Ya, adanya di mana tuntunannya? Dari Nabi Muhammad SAW sebagai seorang yang paling sempurna menerapkan syariat Allah. Begitupun dengan sholat jamaah. Ternyata kalau ditilik dari hadis banyak sekali riwayat-riwayat yang merekam, yang menerangkan bahwa Nabi dan juga para sahabat itu melaksanakan sholat secara jamaah digabung. Jadi tina hadis mah Pak itu suhur bisa. Ya, nah ini jamaah sekalian yang harus kita fahami bersama. Kalau qasar qat'i Quran hadis ada, jamaah pun qat'i dari hadis Nabi Muhammad SAW. Karena apa yang keluar dari mulut Nabi? In huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang keluar sedikit pun melainkan seluruhnya itu pada dasarnya hakikatnya adalah wahyu yang Allah ilhamkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menerapkan syariat Islam. Gitu jemaah. Ya. Nah, ini dalil sholat jamaah. Apa? Kita lihatlah beberapa hadisnya. Saya di sini nukil 2 hadis saja. Sholat jamaah itu pertama, hadisnya itu Nabi Muhammad SAW diceritakan oleh para sahabatnya, fa'ata batna al-wadi. Ketika Nabi Muhammad SAW sudah berkumpul pada wadi itu apa Pak? Lembah ya. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW sedang melaksanakan haji jamaah. Nah, ketika di lembah, ada yang menyebut ini juga pada saat Nabi dan para sahabat itu wukuf, berhenti di Arafah, fa khataban nas. Nabi berdiri untuk berkhutbah kepada manusia seluruhnya di situ. Pada sahabat-sahabat mengikuti haji, thumma adzana. Setelah Nabi berkhutbah, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada siapa? Juru adzan itu kepada Bilal untuk adzan. Thumma aqama, kemudian ditegakkan sholat itu dengan qomat. Fa shalla dzuhra. Pertama Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat melaksanakan sholat zuhur. Thumma aqama, setelah zuhur teh Pak, berdiri lagi Nabi itu memerintahkan kepada Bilal untuk iqamat.
untuk qomah yang kedua, iqamat yang kedua untuk fasallal asra, untuk salat asar. Nah, ini penggabungan antara dua salat ya, yang berdiri sendiri digabung waktunya, beruntun dia dalam satu waktu salat. Walam yusalli bainahuma syai'an. Bahkan di sini disebutkan kalau bapak-bapak sudah menjamak salat, Pak ya. Kita menjamak salat di antara salat pertama menuju salat kedua itu tidak ada kaifiat salat sunnah yang dilakukan. Walam yusalli bainahuma syai'an. Dan Nabi Muhammad SAW tidak menyelangi di antara dua salat zuhur dan asar ini dengan salat apapun. Abi mah ngerasa tetega ke Allah, kumahanya sungkan, udah mah dijama, udah gitu sholat sunnahnya tuh dilakonan gitu. Jadi ngerasa kumaha, enggak, memang ketentuan kalau dijama bapak-bapak semua, udah beres sholat pertama, bapak berdiri lagi untuk melaksanakan sholat yang kedua. Enggak ada tuh sholat sunnah heula diselang, enggak ada. Bahkan zikir jamaah itu tidak direkam dalam hadis-hadis Nabi. Nabi ketika menjamak sholat, Nabi zikiran, enggak ada. Maka dari itu, kalau misalkan jamak beres sholat zuhur teh, ke asar teh, tong zikiran heula. Lamun hoyong ngadoa, lamun hoyong zikirin ke ba'da sholat nu kadua, mangga lamun aya waktu. Kalau ingin silahkan. Tapi kalau di antara dua waktu sholat ini nggak usah. Bahkan Nabi Muhammad SAW kalau udah beres sholat yang kedua ini ya udah lanjutkan aktivitas selanjutnya gitu. Jadi tidak berzikir dengan zikir yang lama. Kalau misalkan kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, beres, udah berdiri langsung. Zikiran nu biasa kita baca tasbih, udah gitu kita baca tahmid, udah gitu takbir. Nah, itu tidak dilakukan, tidak apa-apa karena ini sukanya jamak. Ya Pak ya? Nah, itu. Yang kedua, dalil hadis salat jamak ini pun direkam oleh sahabat, kana idza kana fi safarin. Nabi Muhammad SAW posisinya itu, keadaan beliau itu sedang dalam keadaan safar, sedang bepergian. Fazalatis syamsu. Nah, pada saat itu sudah tergelincir matahari jemaah sekalian, menandakan waktu zuhur. Shalat zuhur wal asra jami'an tsumma irtahala. Ketika sudah masuk waktu zuhur, Nabi melaksanakan salat zuhur dan asar pada waktu beruntun bersamaan, digabung. Digabung jami'an tsumma irtahala. Kemudian Nabi melanjutkan lagi perjalanannya. Tuh di sini tidak disebutkan juga. Ada zikir, ada salat sunnah, setelah salat yang kedua ada sunnahan heula, teu aya. Kalau di jamaah udah beres salat yang wajib, lanjutkan lagi kegiatannya. Gitu Pak. Ya. Nah, jadi di sini sebutkan fazalatis syamsu. Orang salat zuhur itu kalau indikatornya matahari sudah mulai tergelincir sedikit. Jangan pas berada di atas. Eta mah tuh istiwa pas di atas. Nggak boleh. Ini jamnya masih jam 11, jam setengah 12 itu nggak boleh. Dilarang untuk melaksanakan sholat. Kemudian niat sholat zuhur tekenging. Nah, jadi harus tergelincir dulu. Berarti kita tahu jamaah, Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat zuhur dan sholat asar di waktu sholat zuhur. Nah, inilah kaidah selanjutnya. Jenis sholat jamaah itu terbagi menjadi dua jamaah. Ada yang disebut dengan jamaah takdim, ada yang disebut jamaah takhir. Ya, antos apal ya mati SDG-nya banyak. Nah, jamaah takdim itu apa? Qaddama yuqaddimu taqdiman. Itu maknanya adalah pengawalan. Sebagaimana kita kalau misalkan baca buku ya, itu ada disebut dengan muqaddimah. Kalau seorang khatib, seorang penceramah memulai ceramahnya itu pasti ada muqaddimah, dan isi muqaddimah itu adalah memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pun sama, jamaah takdim pun waktu pelaksanaan sholat jamahnya itu adalah di waktu sholat yang pertama. Gitu Pak. Ya. Yang misalkan zuhur tadi, Nabi masuk waktu zuhur, Nabi sholat zuhur, ditarik tanu asar ke waktu zuhur, berarti sholat asar di waktu awal waktu sholat yang pertama. Nah, itu disebut dengan takdim. Ya. Ada yang takhir. Takhir itu berarti kebalikannya, pelaksanaan sholat jamahnya di waktu sholat yang kedua. Sholatnya di asar, pas nalika zuhur teh lanjut heula we. Nanti kita akan sholatnya langsung di asar, kita jamak sekalian. Nah, pertanyaan yang sering muncul, kalau misalkan jamaah takdim, apakah boleh sholat asar terlebih dahulu baru sholat zuhur? Contoh-contoh, datang waktu zuhur, udah gitu kita berhenti, udah gitu kita sholat jamak, nunggu jamak nanti itu malah asar heula sholatnya. Kan itu di waktu zuhur, tapi asar dulu, asar baru zuhur, boleh tidak? Nah,
Nah ini tidak boleh, tidak boleh. Secara qat'i ini tidak boleh. Secara larangan yang kuat ini nggak boleh, karena itu di waktu zuhur. Tapi kalau misalkan ditakhir Pak, ditakhir, kita waktu asar masuk, kita sengaja nggak sholat zuhur dulu, karena kita mau jamak di waktu asar, berarti takhir. Sholatnya zuhur lah, asar lah. Nah ini menarik ya. Zuhur lah, asar lah. Kumaha urang sholatna maksudnya kalau ke masjid tidak ada yang sedang berjamaah sholat asar. Sekali lagi, kalau masuk masjid tidak ada yang sedang melaksanakan sholat asar berjamaah, maka kita sholatnya sesuai runtutannya, urutannya harus diikuti. Lamun takhir ge berarti zuhur heula, orang tuh sholat teh zuhur dulu, baru setelah zuhur asarnya kita laksanakan. Kumaha eta kan di waktu asarnya memang gitu ketetapanna. Nabi melaksanakan perjalanan, Nabi sengaja tidak sholat zuhur dulu, nanti ketika sudah asar baru sholat. Nabi sholat yang pertama itu melaksanakan zuhur dulu di waktu asar, baru setelahnya asar. Kecuali tadi saya sebutkan, kalau Bapak masuk ke masjid, sholat asar secara berjamaah masih dilaksanakan, ya, atau mau baru dilaksanakan, Bapak wajib ikut barisan soft sholat yang sedang melaksanakan asar. Terus kumaha sadada saya mah niatna bade dikosor da perjalanan jauh. Saya mah nalika rakaat kedua atau saya salam-salam pengiring ke imam wios teu kengeng Pak. Kalau misalkan kita sudah masuk jamaah salat asar, maka kita tidak boleh mengkosor salat, kita ikuti dan patuhi imam yang berada di depan. Nya eta mah pamilebet nanti awal jadi 4 rakaat urang. Lalu misalkan kita ke masjid, salat sudah berlangsung, kita masbuk. Kebetulan pas masbuk teh kita teh masuk rakaat ketiga, ya 3 jeung 4 berarti orang teh kan sholat 2 rakaat. Apakah saya 2 rakaat saja atau nanti nambahan deh 2 rakaat? Tong sok hoyong enak nawa nyapanya. Nalika lebet rakaat katilu urang sholat ada urang mah da kosor sapar ieu. Nalika imam salam teh kan urang 2 rakaat dapat udah ngiringan salam we jeung imam. Teu kengeng. Sok nyanyahonan teuing eta teh. Kalau kita sudah masuk jamaah sholat asar, maka kita ikuti sholat yang mukim, berarti dengan status sholat yang sempurna 4 rakaat lebet ngan nembe sarakaat urang teh imam tos salam. Kita berdiri lagi Pak untuk melanjutkan dan melengkapi kekurangan sholat kita. Tong ngalanjutkeun dengan sarakaat, abong kene urang sapar ulah jadi tambihana 3. Sempurna sholat kita menjadi 4 rakaat. Ya. Jadi yang lebih utama itu berjamaah kalau ada jamaahnya. Tapi kalau misalnya masuk ke masjid sudah jauh melewati waktu awal sholat asar, ya Pak ya, jam 4 atau jam setengah 5 kita baru misalkan ya, baru melaksanakan sholat jamaah, maka sholat yang dilakukan adalah zuhur dulu, baru asar mengikuti runtutannya. Begitupun ketentuan bagi maghrib dan isya. Gitunya jamaahnya. Nah, tapi terkadang sok di urang mah ente niat jamaah mah ente, tapi asana teh salatnya urang mah jamaah we. Da salat zuhurna jam 3 10 menit deui bade ka asar ya. Salat bahkan urang mah kadang-kadang siga nu bade ngajamaah asar jeung maghrib. Salat asarna nya kasorean teuing jam 6:30 nya nembe salat asar terus caket ka maghrib asa bade dijama we urang mah ulah Pak kitu teh nya. Jadi jamaah sekalian, kalau memang kita jamaah ketentuannya sudah jelas, urutannya sudah jelas, namun kalau ada sesuatu kondisi yang terjadi dan itu tidak memungkinkan kita untuk menjamaah salat kita, maka kita lebih utama mengikuti yang mukim. Sekali deh Pak, itu ketentuan pertama. Yang kedua, ini untuk tambahan informasi. Kalau kita sedang akan melaksanakan sholat, ternyata di samping kita ada orang yang baru selesai wudhu, sama mau melaksanakan sholat. Dan ketika ditanya atau ketika dia sholat ya, dia teh mau sholatnya sholat mukim, berarti 4 rakaat. Dan juga tidak dijama tentunya karena dia bukan musafir. Nah, ketika kita ikut sholat bersama dia, baik kita sebagai seorang imam Pak ya, baik kita nung imaman atau anjeunna nung imaman kita jadi makmum, tetap sholatnya harus disempurnakan kalau kita sholat dengan orang yang mukim, ya Pak ya. Kalau kita sholat dengan orang yang mukim, waktu asar kita can mau sholat zuhur, ada orang yang mukim mau ikut sholat sama kita, Pak saya ikut jamaahnya, maka kita sholatnya jangan zuhur, tapi kita sholatnya sholat asar, karena ada yang ikut sholat dengan kita berjamaah.
Faham Pak? Jadi kita walaupun jadi imam, kita harus sholatnya 4 rakaat. Tetiasa nolak. Punten Pak, abi mah sapar, abi mah bade di jama, abi mah bade 2 rakaat. Punten Bapak mau tiasa ngiringan sareng abi. Ulah. Karena ketentuan sholat berjamaah itu lebih tinggi dan lebih besar pahalanya jamaah sekalian. 27 derajat lebih tinggi, lebih besar, lebih mulia dibandingkan sholatul fardhi, sholat sendirian. Barijeng sholat sorangan ge cantang tuh diterima tah. Lawan misalkan teu sampurna baca Al-Fatihah, nah contohnya gitu kan. Jadi banyak keutamaan kita masalah sholat berjamaah. Jadi kalau ada orang sholat bareng dengan kita, kecuali beda cerita. Kalau kita sudah sholat Allahu Akbar, ternyata di belakang ada orang yang ikut nih, jamaah sekitar, tetangga atau apa, maka kita tetap dengan niat pertama kita melaksanakan sholat itu sesuai dengan niat kita. Kalau di kosor 2, kalau di jama dengan niat sholat mana, kita melaksanakan saja sholat yang sudah ditakbiran ya Pak ya. Lamun tos takbir sanes urusan orang deh ya. Kalau kita jadi imam, maksudnya Allahu Akbar, kita niat sholat zuhur di waktu asar karena kita sendirian, kita sholatnya 2 rakaat. Ada orang yang ikut, pasti kita berpikir karena kita takhir, dia sholat asar. Jangan merubah niat kita. Aduh aya nu ngiringan isin bade 2 rakaat, 4 rakaat kan wae lah. Udah sesuai dengan pendirian kita 2 rakaat, dia ya sudah. Begitupun cerita kalau misalkan kita ikut sholat, kita meyakini ada orang yang sholatnya ini tuh sholat safar, katingalina musafir ya, kita ikut dengan niat 2 rakaat kita ya, dengan niat 2 rakaat karena kita meyakini dia sholat safar dan juga jamak misalkan ya. Nah ketika kenyataannya dia itu menambahkan rakaat dengan sempurna menjadi 4 rakaat. Kira-kira ngiring ke imam atau sesuai dengan pendirian kita? Ngiring ke imam atau sesuai pendirian kita? 2. Ya, kalau ini ada silang pendapatnya Pak. Makanya kan saya sebutkan kalau kita secara yakin nih, ini teh orang teh sapar gitu, atau teman kita sendiri yang satu mobil dengan kita. Ya, sekali lagi, teman kita sendiri yang satu mobil dengan kita, kriteria untuk safar sudah terpenuhi, jaraknya jauh, dia sholat, da babaturan orang, safar oge, ngiring. Kita niatnya mau kosor, karena dia pasti kosor gitu. Nah, ketika kita ikut, ternyata dia nggak ambil tuh rukhsah kosor, nggak ambil tuh sedekah dari Allah. Dia sempurnakan sholatnya 4 rakaat. Nah, maka ini mah berbeda cerita Pak. Nah, para ulama bagi 2. Yang pertama ada yang menyebutkan, karena kita yakin dia kosor, kita dengan sholat 2 rakaat itu, maka kita 2 rakaat sholatnya. Itunya banyak, tapi yang lebih utama tetap ikut imam. Lawan imam opat yang ngiring imam opat. Pulkeun sadayana, sempurnakan kalau kita sudah masuk lingkaran sholat berjamaah. Tapi beda cerita kalau kita sudah tahu dia teh bukan musafir, atau kita yakin dia itu adalah orang yang sedang sholat mukim. Ini nggak ada ketentuan dia tetap 2 rakaat, nggak ada. Tapi saya tetap merekomendasikan kalau ikut berjamaah, sempurnakan sholat bersama orang tersebut. Kumaha ceritanya beda deh, karena banyak kasus ya Pak ya. Dia sholatnya 4 rakaat, tapi ketika kita masuk dan kita taunya dia teh sapar oge gitu tah. Nalika sholat tinggal 2 rakaat deh. Dan kita nggak tahu dia teh sholatnya 4 rakaat, maka kita meyakini dengan apa yang kita yakini, kita bisa sholatnya 2 rakaat. Sekali lagi. Contohnya kasusnya Pak babaturan kita yang ikut safar dengan kita. Dia sholat duluan Pak, karena kita ke WC dulu, kita nggak tahu. Ketika datang kita masuk sholat, dia lagi berdiri. Kita nggak tahu takbirnya kan. Dia lagi berdiri. Kebetulan dia teh sisa sholat tinggal 2 rakaat. 3 dan 4. Contohnya 3 dan 4. Setelah itu kita ikut masuk sholat bersama dia. Kita meyakini dia sholat yang kosor, maka kita 2 rakaat bersalaman bareng dengan dia, sah sholatnya. Karena kita dalam keadaan keyakinan kita melihat bahwasanya dia teman kita, sama-sama safar, dia pun sholatnya kosor, maka kita ikuti kosor, nggak jadi masalah. Paham Pak? Jadi kasusnya banyak. Nanti boleh pada akhir atau di balik layar kita diskusikan mengenai hal ini. Anu puyeng jelimet masalah iya, mangga ya. Nah, gitu jamaah sekalian. Jadi ini mengenai jenis sholat jamaah. Ada yang takdim, ada yang takhir. Selanjutnya, ini yang paling penting. Kapan sih sholat jamaah itu baru dibolehkan? Kriteria yang pertama, kalau misalkan kita sebagai haji.
Nuju hajian kan itu Pak, nuju hajian kan itu, maka ini ada syariat yang paling kuat dalilnya di antara syarat-syarat dan juga kriteria yang lain. Yang pertama itu haji. Dimulai dari tanggal 9, ada yang menyebutkan sampai tanggal 12 Zulhijjah. Mungkin 12 Muharram Pak, jauh dalam itu ya, sampai 12 Zulhijjah. Yang pada awalnya dimulai dari Arafah wukuf. Nabi Muhammad SAW, ini ada dalil yang tadi ya, mendatangi wadi dan berhubal Banu Isa, kemudian bila berazan, kemudian iqamah dan sholat zuhur, kemudian iqamah dan sholat asar, dan tidak ada sholat sunnah di antara keduanya. Ini dilakukan oleh Nabi dan para sahabat atas instruksi Nabi. Ketika Arafah, ketika wukuf kita di padang Arafah, sholatnya di jamaah. Rata-rata yang sudah haji pasti mengetahui dan melaksanakannya. Zuhur dan asarnya di jamaah. Setelah itu kita melanjutkan perjalanan menuju Muzdalifah. Ya, untuk mabit di sana, dan kita melaksanakan maghrib dan isyanya pun di jamaah. Ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam salatan li ghairi miqatiha. Bahkan ada seorang sahabat yang beliau mempernyatakan sesuatu yang luar biasa. Aku tuh nggak pernah lihat Nabi melaksanakan sholat di luar waktu yang sudah ditentukan, illa sholataini jama'a bainal maghrib wal isya'i, melainkan dua sholat yang dijama' digabung waktunya beruntun, yakni sholat maghrib dan isya bijam'in au bimuzdalifah. Pada saat itu dengan jama' dan pada posisi Nabi dan para sahabat sedang di Muzdalifah. Ada yang menyebutkan Nabi itu enggak jama' sholat, katanya gitu. Ini yang pertama ya, karena banyak hadisnya. Jadi yang ada yang menyebutkan, makanya kualitas dan syarat pertama yang paling kuat untuk menjama' sholat itu ketika seseorang haji. Gitu Pak, nalika Arafah dan Muzdalifah. Adapun selanjutnya ada kebolehan sampai tanggal 12 Zulhijjah. Selepas itu nunamina ge kita jauh-jauh di Cimahi ka ditu teh hoyong salat di Haromain ya. Ketika di Masjidil Haram, Masjidin Nabawi, orang teh hoyong salat dengan sempurna. Maka jamaah sekalian, ikutilah salat yang sempurna di sana. Jadi tong jama-jamaan lah menuju umroh. Itu kan kesempatan orang. Ka ditu teh hoyong seueur salat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, maka di sana mah sholatnya sholat sempurna saja, gitu ya. Walaupun kondisi kita semuanya jamaah sekalian sudah masuk kriteria orang yang boleh untuk menjama', begitupun untuk mengkosor sholat. Lalu di itu matong di kosor-kosor. Pugu di teh ka ditu salat seueur gitu nya. Pas ka ditu kosor, seueurna bobo di hotel, karingkuk misalkan ya. Nah, itu jamaah sekalian. Yang pertama yang paling kuat itu kriteria yang pertama adalah haji. Khusus tanggal 9, tanggal 10 sampai tanggal 12. Selanjutnya jamaah sekalian, ini safar merupakan syarat sahnya jamaah. Nah, ini safar yang kedua. Setelah haji ada yang kedua itu safar. Haji dan safar ini kedua kriteria yang sama kuatnya. Ya, yang pertama, kalau misalkan kita mau menjamak sholat kita dalam keadaan safar, berarti niat safarnya harus ada, nggak boleh asal-asalan. Yang kedua, masafah atau jaraknya terpenuhi. Jadi ini kriteria-kriteria sama untuk sholat kosor. Ya Pak ya, kosor itu kan safar harus ada niatnya, masafahnya jaraknya jelas. Jaraknya berapa Pak kemarin kita sepakati? Berapa jamaah? 8,8704. Ini 8,8 kilo lah. Amanah gitu. Kita genapkan 89 km itu merupakan jarak yang menjadi tuntutan. Indikator kita boleh atau enggak itu melewati jarak 89. Kalau di bawah 89 punten-punten ulah heula. Nah, kosor atau nabi menjamak salatnya. Selanjutnya melewati batas kota. Kalau sudah melewati batas kota, niatnya beri ke Jakarta, entas masuk ke Purwakarta. Kita di Purwakarta sudah boleh melaksanakan salat secara kosor dan juga jamaah. Sekali lagi, kita niatnya ke Yogyakarta, berhenti di Cirebon atau berhenti di Rumah Si Cakar Indramayu contohnya. Indramayu belum sampai 89 kilo di Sumedang. Nah, kita sudah bisa melaksanakan sholat jamaah dan kosor karena niat kita, tujuan kita safarnya sampai ke Yogyakarta.